Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 10, 11, dan 12? Selamat pagi dan sehat semua. Semangat ya, semangat ya, semangat. Di sini Ibu akan sedikit mengadakan pembekalan untuk kalian. Pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan taufik, hidayah, rahmat kepada kita semua. Terutama untuk anak-anakku kelas 10, 11, 12 yang saat ini sudah memasuki tahun pelajaran 2020-2021 selama 1 minggu. Anak-anakku semua, sesuai keputusan 4 menteri, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri, bahwa daerah yang berada di zona kuning, orange, atau merah dalam wabah pandemi COVID-19 ini tidak boleh pembelajaran secara tatap muka. Makanya untuk satuan pendidikan mengadakan pembelajaran jarak jauh atau BDR, atau yang dinamakan belajar dari rumah. Satuan pendidikan tersebut tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh, sehingga pada tahun 2020-2021 ini anak-anakku semua SMA Negeri 1 Geyer masih melaksanakan pembelajarannya dengan pembelajaran jarak jauh atau yang dinamakan BDR. Dalam proses pembelajaran jarak jauh atau BDR ini, anak-anakku semua, proses pembelajarannya bisa melalui Vcom yang sudah juga dilakukan tadi pagi pas pembekalan dengan anak-anakku kelas 11-12, juga pas MPLS pada saat kelas 10. Bisa juga dengan Google Meeting ataupun dengan Zoom. Bisa juga dengan proses aplikasi pembelajaran seperti Ruang Guru yang sudah disediakan oleh pemerintah. Bisa juga dengan kalian berdiskusi melalui grup WA ataupun sosial media yang lain. Bisa juga dengan aplikasi pembelajaran Zenius, Edmundo, ya anak-anakku semua itu bisa untuk proses pembelajaran jarak jauh ini. Anak-anakku semua, dengan belajar dari rumah, anak-anakku dipandu oleh guru mata pelajaran. Dan juga Ibu mohon pada kalian supaya orang tua kalian tetap membimbing dari rumah ya anak-anakku. Karena apa? Kalian tidak ketemu dengan Bapak Ibu guru di sini, sehingga kalian total berada di rumah. Sehingga Ibu mohon supaya orang tua kalian mendampingi selama belajar jarak jauh ini. Tetapi nanti apabila ada kesulitan atau susah dalam mata pelajaran, kalian bisa komunikasikan dengan Bapak Ibu guru mapel, ataupun ada kesulitan lain, kalian bisa berkomunikasi dengan wali kelas kalian. Ya anak-anakku semua, bahwa memang dalam proses belajar jarak jauh ini kita harus aktif ya. Juga Ibu memohon dengan anak-anakku, selama belajar jarak jauh ini kalian tidak boleh mengurangi kualitas belajar kalian. Belajar kalian harus tetap semangat. Kalian bisa menggali potensi atau kemampuan kalian, minat kalian, bakat kalian, prestasi kalian dari rumah. Karena semua itu kalian belajar dari rumah. Sehingga jangan sampai kalian menyia-nyiakan waktu belajar kalian untuk hal-hal yang tidak penting. Bisa dipahami ya anak-anakku, bahwa ini BJJ, kita masih belajar jarak jauh.
sehingga kalian harus memanage waktu kalian dengan baik. Kalian harus mengelola waktu kalian dengan baik sehingga bisa menghasilkan prestasi kalian. Semoga kesuksesan selalu ada pada kalian. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat belajar anak-anakku, dan juga jangan bosan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Belajar jarak jauh berbeda dengan belajar tatap muka. Kalau belajar tatap muka kalian ketemu dengan Bapak Ibu guru, mau 2 jam atau 90 menit langsung tidak apa-apa, materi atau penyampaian materi. Tetapi ini belajar jarak jauh. Nah, belajar jarak jauh yang menggunakan aplikasi seperti yang di atas, itu tentu saja menggunakan kuota. Sehingga kita harus pintar-pintar membagi waktu. Untuk Bapak Ibu guru, kalau menyampaikan materi, misalnya secara Vicon atau secara Zoom meeting, itu kemungkinan hanya bisa 15 menit untuk meringkas waktu. Selebihnya adalah tugas-tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu guru. Sehingga Ibu berpesan jangan bosan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Ya, anak-anakku, betul-betul ini dipahami dan dimengerti, karena berbeda belajar tatap muka dengan belajar jarak jauh. Ibu juga berpesan selama belajar dari rumah, anak-anak harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan apa? Misalnya 1, mencuci tangan secara benar dengan sabun, dengan air yang mengalir. Yang kedua, tetap harus menggunakan masker. Ya, ini seperti ini. Ibu melepas masker karena baru berbicara. Yang ketiga, membawa hand sanitizer kalau bepergian, karena tentu saja tidak ada air yang mengalir. Sehingga tetap membawa hand sanitizer apabila diperlukan. Dan juga yang penting, anak-anakku, jangan keluar rumah kalau itu tidak penting. Ibu mohon itu, karena di luar sana kita tidak tahu ketemu dengan orang tanpa gejala pada saat wabah pandemi COVID-19 ini. Sehingga ibu memohon betul-betul untuk tidak keluar rumah kalau tidak penting. Seandainya ada hal yang penting, harus keluar rumah, tetap protokol kesehatan harus dipatuhi. Jaga jarak, jangan di tempat kerumunan, selalu pakai masker. Juga anak-anakku semua, untuk menjaga kesehatan, ibu mohon anak-anakku makan dengan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi tidak harus mahal. Anak-anakku harus makan sayuran, harus mau. Yang saya melihat anak-anak muda itu kalau dengan sayur hijau-hijauan agak anti. Saya mohon anak-anakku, itu adalah makanan yang bergizi yang baik untuk menjaga imunitas tubuh kita. Juga apabila diperlukan, kalian bisa minum vitamin C, minum vitamin yang lainnya yang sekarang harganya terjangkau di pasaran. Ya anak-anakku, sehingga walaupun di rumah, anak-anakku harus tetap sesuai protokol kesehatan. Semoga kita berdoa bersama ya anak-anakku, semoga wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari bumi Indonesia, sehingga kita bisa proses pembelajaran secara tatap muka seperti yang dulu lagi. Kita berharap seperti itu. Semoga wabah pandemi COVID-19 pergi dari bumi Indonesia. Amin, amin ya robbal alamin. Kami semua tentu saja, Bapak Ibu guru mapel, sangat kangen dengan kalian.
eh, Bapak Ibu tata usaha atau yang lainnya kangen. Tentu saja kalian juga kangen dengan kami, kangen dengan situasi sekolah, kangen dengan canda tawa teman-teman kalian. Ya. Kita berdoa semoga semua itu akan berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali dengan hidup normal, tentu saja dengan tatanan baru. Jadi hidup normal dengan tatanan baru itu sesuai dengan hidup yang harus dengan protokol kesehatan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit pembekalan ini bisa meresap kepada anak-anakku semua, sehingga anak-anakku semua bisa betul-betul meresapi apa yang telah Ibu sampaikan ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi anak-anakku semua, Ibu di kesempatan ini mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anakku.